Sistem tanah paksa atau yang disebut dengan kultur sel. Apa sih itu kultur sel? Sistem tanah paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Hanne van den Bos pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan tanahnya 20% untuk ditanami komoditi ekspor khususnya kopi, tebu, dan tarum. Adanya kegagalan dalam memenuhi kebutuhan keuangan pemerintah kolonial saat Hindia Belanda kembali ke Belanda. Ditambah lagi pada 1825 sampai 1830 terjadi perang di Ponorogo yang menyebabkan pemerintah Hindia Belanda mengalami defisit keuangan karena pengeluaran tidak sebanding dengan pemasukan. Proses pelaksanaan kultur sel di Jawa. Menurut ketentuan dalam Lembaga Negara tahun 1834 nomor 22, setiap persetujuan yang diadakan pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan rakyat mengenai pemakaian sebagian tanah pertanian mereka untuk penanaman dagangan harus didasarkan atas kerelaan dari pihak rakyat tanpa unsur paksaan atau unsur ketakutan. Akan tetapi, dalam kenyataannya, ternyata seluruh pelaksanaan sistem tanah paksa didasarkan unsur paksaan. Jenis tanam paksa ekspor. Penanaman tebu. Menjelang tahun 1940-an, industri gula sudah mulai terpusat di wilayah-wilayah yang kelak menjadi pusat industri gula pada abad selanjutnya. Industri gula inilah yang banyak menyedot tenaga kerja dari rakyat karena persentase lahan yang ditanami tebu sering melampaui jumlah maksimum yang diizinkan. Penanaman indigo. Penanaman indigo merupakan salah satu tanaman yang menggunakan sistem rotasi dengan tanaman utama yaitu padi. Sebelum dimulai penanaman, para petani harus membongkar jaringan pematang dan saluran yang lazimnya digunakan untuk penanaman padi. Setelah panen tanaman ekspor, untuk tanaman indigo harus digarap oleh beberapa desa secara bersama-sama. Penanaman kopi. Kopi merupakan barang dagangan yang sangat menguntungkan dari sistem tanam paksa. Tetapi, karena kebijakan dari pemerintah Belanda tersebut, petani seringkali harus menempuh jarak agak jauh untuk menanam kopi, merawatnya, dan memanen kopi. Proses pelaksanaan kultur sel di luar Jawa. Sejak tahun 1822 di Minahasa telah dilaksanakan kultur sel menanam kopi. Di Sumatera Barat pada tahun 1847 pasca Perang Padri juga diselenggarakan kultur sel untuk tanaman kopi. Madura juga dijalankan kultur sel untuk tanaman tembakau. Di Maluku juga sistem ini dijalankan bahkan sejak masa VOC, yakni untuk tanaman cengkeh di Kepulauan Ambon dan pala di Kepulauan Banda. Dampak kultur sel bagi rakyat ada dua, yaitu dampak negatif dan positif. Dampak negatifnya dari pelaksanaan tanam paksa, yang pertama waktu yang dibutuhkan dalam penggarapan budidaya tanaman ekspor seringkali mengganggu kegiatan penanaman padi. B. Penggarapan tanaman ekspor seperti tebu membutuhkan air yang sangat besar sehingga memberatkan petani. C. Budidaya tebu dan nila menggunakan sebagian besar tanah sawah petani yang baik dan bernilai paling tinggi. D. Pelaksanaan sistem tanah paksa ini kebutuhan akan hewan ternak petani, tidak hanya untuk pekerja di ladang, tetapi juga sebagai alat angkut hasil tanaman ekspor menuju pabrik atau pelabuhan. E. Timbulnya bahaya kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana, sehingga angka kematian meningkat drastis.
Ada juga dampak positif kultur sel bagi rakyat. Apa aja sih dampak positifnya? Yang pertama, A. Rakyat Indonesia mengenal berbagai teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. B. Meningkatkan jumlah uang yang beredar di pedesaan, sehingga memberikan rangsangan bagi tumbuhnya perdagangan. C. Munculnya tenaga kerja yang ahli dalam kegiatan non-pertanian yang terkait dengan perkebunan dan pepabrikan di pedesaan. D. Penyempurnaan fasilitas yang digunakan dalam proses tanam paksa seperti jalan, jembatan, penyempurnaan fasilitas, pelabuhan, dan pabrik dan gudang untuk hasil budidayanya. Nah, itulah sekian dari penjelasan saya mengenai kebijakan tanah paksa atau yang disebut dengan kultur sel. Sekian, terima kasih.